Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa jama'atah min yawmin hadha ila yawmin nahdah. Amma ba'du. Sahabat YouTube Ustadz Lawyer Dakwah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran dalam semua urusan kita dan senantiasa di dalam perlindungan dan penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh sangat miris di mana ketika seorang fans mengidolakan daripada idolanya, maka banyak hal-hal tak terduga yang datang dari para pecintanya yang dikhawatirkan bisa merusak daripada akidah, bisa merusak daripada keimanan dan ketakwaan kita. Bahkan sifat ini dikatakan adalah sifat fanatik, yang mana fanatik itu sangat dibenci oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan laisa minna man da'a ila asabiyah, bukan dari golongan umat Nabi Muhammad SAW siapa orang yang mengajak kepada sifat fanatik. Bahkan matinya pun di dalam keadaan fanatik juga bukan termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW. Langsung saja di dalam materi konten pada hari ini, saya akan mensepil, ya bahasanya mensepil ya, memperlihatkan ada dari beberapa pendukung atau fans atau muhibbinnya Harry Pras yang berlebihan. Kenapa saya katakan berlebihan? Yang bersangkutan menyamakan Harry Pras seperti sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kira-kira sama nggak sih? Ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bila mana disamakan dengan Harry Pras. Ulama sekali berulamanya pun sepertinya nggak ada tuh yang menyamai daripada Umar bin Khattab. Nah ini apalagi Harry Pras. Nah kita lihat saja langsung, saya sepil ya, bukti di mana pengagumnya Harry Pras ini berlebihan sekali dengan Harry Pras. Dilihat ya. Dari Salim Abu Furaihan, Manhaj Salaf. Oh, jadi yang nulis ini namanya Salim Abu Furaihan di Facebook ya. Harry Pras bukan penakut, dia adalah Umar bin Khattab zaman sekarang. Dia akan melibas habis pelaku bid'ah di Indonesia. Ahlul bid'ah termasuk Banser itu hanya keroco bagi Harry Pras. Oh, dia bawa-bawa Banser nih ya. Sekali kepret langsung menguap. Ahlul bid'ah itu aliran sesat yang akan diratakan tanah oleh saudara Harry Pras. Apalagi Banser itu apalah buat Harry Pras. Banser itu cuma gerombolan kacang goreng yang siap diulek di dunia nyata. Banser mana berani sama Harry Pras? Oh, silakan nih. Orang-orang Banser struktural, para pecinta Banser, pecinta Nahdlatul Ulama, silakan silaturahim baik di dunia nyata maupun di dunia maya dengan orang yang mengaku bernama Salim Abu Furaihan ini. Silakan. Nah, saya spill ya Facebooknya. Salim Abu Furaihan dalam kurung Al-Ghuraba 1200 1200 itu ya, 1200 teman ya. Orang yang terus berusaha menjadi lebih baik. Oh, quote-nya berarti berusaha menjadi lebih baik dengan cara menghina ya, Mas ya, Mas Salim. Postingan public relation representatif di Ridho Ilahi, tinggal di Garut 1, Jawa Barat, Indonesia, dari Bandung. Lajang, oh maksudnya Lajang tuh belum berkeluarga ya, masih sendiri, diikuti oleh 240 orang. Nih guys ya, profil Salim Abu Furaihan yang menyamakan Harry Pras sekaligus bau-bau Banser tadi. Silakan para pencinta Nahdlatul Ulama, terutama anak-anak Banser ya, yang tergabung di dalam struktural Banser, silakan nih silaturahim langsung
baik dunia nyata maupun di dunia maya dengan yang bersangkutan. Nah, ini isi postingannya guys. Salim Abu Furaihan. Masih ada aja yang memuja NU dan Muhammadiyah. Waduh, bawa-bawa NU sama Muhammadiyah lagi nih. Padahal keduanya adalah firqah dhalalah yang keluar dari salafiyah. Ya Allah, ini sudah pencemaran nama baik ya. Artinya NU dan Muhammadiyah adalah organisasi yang diakui oleh negara. Artinya punya legalitas hukum. Jadi bila mana NU dan Muhammadiyah ingin melaporkan yang bersangkutan demi kemaslahatan umat, silakan saja. Artinya di sini fitnah semacam ini yang nggak boleh ditoleransi guys, nggak boleh dibiarkan karena bisa membahayakan umat yang tadinya orang awam jadi keracunan dengan paham-paham sesatnya, dengan fitnah-fitnahnya gitu. Jadi kalau kita telaah kasus ini ya, sebagai seorang muslim yang berpegang teguh pada akidah dan ajaran Islam. Nah, ini kalian ya yang ngakunya paling Quran dan Sunnah, yang menamakan dirinya itu sebagai salafi. Perhatikan nih, sebagai orang muslim yang berpegang teguh pada akidah dan ajaran Islam, kita semua harus berhati-hati dalam menyikapi berbagai isu ya, terutama terkait tokoh-tokoh yang jadi panutan kita. Panutan kita yang jadi ulama sekaliber saja ya, nggak ada yang menyamai ulama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu salah seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang beliau tidak maksum, tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah salah seorang sahabat yang mendapatkan kabar langsung dari Rasulullah bahwa dirinya akan masuk ke dalam surga. Nah, perhatikan nih Wahabi, kalian kan paling cinta dengan sahabat. Beda halnya dengan Syiah yang menafikan sahabat. Kok kalian malah menghina sahabat? Kurang ajar kalian. Ya enggak? Ini ada klaim kayak begini belakangan udah kurang ajar, menyamakan Umar bin Khattab dengan orang yang belajar Qur'annya aja juga belum hatam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ya Allah, seorang khalifah, pemimpin yang adil. Ya enggak? Umar bin Khattab itu pemimpin besar yang dikenal dengan keberanian, keadilannya, kecintaannya terhadap kebenaran yang hak-hak, yang batil-batil. Enggak ada yang namanya framing-framingan kayak Harry Pras itu, bawa-bawa konten. Di framing sana, di framing sini, na'udzubillah min dzalik. Beliau itu khulafaur rasyidin yang mendapat jaminan surga setiap langkahnya, keteladaan sempurna bagi orang-orang Islam. Baik di dalam aspek kehidupan, rumah tangga, pemerintahan, ibadah, akhlak, itu ada pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana beliau mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyamakan tokoh, ya enggak? Menyamakan orang lain, menyamakan figur dengan Umar bin Khattab tanpa bukti akhlak yang setara. Apalagi orang tersebut terlibat dalam framing, dalam fitnah, ya enggak, tindakan yang sangat tidak tepat. Ini merupakan penghinaan terhadap kemuliaan Umar bin Khattab dan ashabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ya. Ini ujian, fitnah. Ya enggak? Islam tuh mengajarkan kepada kita jauhkan daripada framing, dari fitnah. Karena apa? Fitnah itu dosanya lebih besar. Ya enggak? Dikatakan di dalam Quran apa? Fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Al-fitnah asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Siapapun yang terlibat fitnah nih, apalagi secara terus-menerus, dia memfitnah ahlu sunnah wal jamaah, memfitnah orang-orang yang saleh, memfitnah yang tidak sesungguhnya dalam artian menceritakan hal yang tidak sesuai dengan faktanya, ya enggak? Itu sama dengan dosa jariah. Ini apalagi menghina Banser ya, itu enggak dibenarkan. Enggak dibenarkan. Banser itu sebagian dari Ansor berada di bawah Nahdlatul Ulama, merupakan kelompok yang selama ini punya komitmen untuk menjaga NKRI dan mengamalkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Kenapa ada beberapa ulama-ulama yang ditolak oleh Banser? Karena ulama ini punya indikasi radikal. Kan begitu? Yang mana dia selalu menyudutkan
kebudayaan setempat, adat istiadat ke setempat yang memang notabene tidak bertentangan dengan syariat. Anda bicara tentang syariat. Apa tuh syariat? Syariat tuh permasalahan usul. Kalau permasalahan maulid, enggak maulid, itu permasalahan furu. Buat apa diperdebatkan? Buat apa dibicarakan? Yang mau maulid silakan, enggak maulid silakan. Yang mau tahlil silakan, enggak tahlil silakan. Kenapa jadi permasalahan ini masuk ke dalam syariat? Permasalahan syariat tuh rukun iman, rukun Islam, enggak boleh ditambah, enggak boleh dikurang. Kan begitu? Jadi menghina Banser sama aja menghina upaya mereka dalam menjaga kedamaian dan persatuan bangsa. Nah, ini perlu dipahamin bahwa perbedaan pandangan dalam Islam adalah hal yang wajar. Al-ikhtilaf rahmah. Beda tuh rahmat kata Rasulullah. Tapi kalau menghina, merendahkan kelompok lain, menghinakan daripada amaliyah lain, yang mana itu amaliyah tidak terdapat di dalam permasalahan syariat ataupun usul, ini makanya Wahabi bego pada belajar lagi deh. Biar pada belajar lagi deh. Kalau ada masyarakat setempat mengaku Islam, permasalahan sholat diubah-ubah bahasanya, yang tadinya bahasa sholat sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah diubah menjadi bahasa setempat, itu yang nggak boleh. Jadi kalau mau masalah tahlil nggak tahlil, masalah baca Quran di kuburan nggak baca Quran di kuburan, bukan permasalahan yang utama dalam Islam itu. Nah, oleh karenanya kita sebagai umat Islam ini harus bijak, ya, meneladani Rasulullah dengan apa? Menyikapi perbedaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyikapi perbedaan. Ini saya lagi membahas orang yang menyamakan Harry Price dengan Umar bin Khattab loh ya. Kalian nih Wahabi marah di saat Uwah itu menyamakan ayat dengan kitab lainnya. Sekarang saya tanya, emang boleh Wahabi menyamakan orang lain itu dengan Umar bin Khattab? Boleh nggak? Lama-lama ente samain dengan Rasulullah lagi. Makanya jangan sampai emosi itu menguasai kita sehingga melahirkan ujaran kebencian, memperkeruh suasana. Kita jaga yuk bareng-bareng persaudaraan, persatuan umat, harus mengingatkan diri sendiri, nasihat untuk diri sendiri, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat untuk bersikap adil dan bijaksana. Jadi kesimpulannya menyamakan orang yang nggak terbukti melakukan fitnah terus, framing terus, main YouTube nggak ada habis-habisnya untuk cari kesalahan orang lain, beda dengan akhlak yang diajarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, apalagi menyamakan figur orang tersebut dengan Umar bin Khattab. Penghinaan terhadap Banser juga nggak dibenarkan. Akhlak Islam nggak ada yang menghina. Dan makanya mudah-mudahan lisanul aqil min wara'i qalbi, lisan yang berakal tuh terdapat dari apa? Di balik hatinya, sehingga dikatakan salamatul insan fi hibzil lisan. Selamatnya manusia itu adalah tergantung dengan penjagaan daripada lisannya. Qala al-Imam Adz-Dzahabi fi Siyar A'lamin Nubala. Imam Adz-Dzahabi berkata di dalam Siyar A'lamun Nubala bahwasanya apakah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu rajulan mahiban gawiyan bunyati dha ba'sin wa shiddatin fil haqqi ma'a adlin wa insafin wa kana waqafan 'inda hududillah wa khashinal 'ais yalbasu ma yajidu wa ya'kulu ma hadara. Jadi Imam Zahabi mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu seorang yang berwibawa, ya, jadi punya wibawa, fisiknya kuat, tegas dalam kebenaran dengan keadilan dan kejujuran. Ia itu berhenti di batasan-batasan Allah. Wa kana waqafan 'inda hududillah. Berhenti di dalam batasan-batasan Allah, yang hak-hak, batil-batil. Hidupnya sederhana, memakai apa yang dia temukan, yang dia punya dia pakai. Wa yaqulu ma hadara. Dia makan apa yang ada, enggak dipaksa-paksa. Kalau selagi makanan itu ada di hadapannya, itu yang dia makan. Nah, itu salah satu sifat akhlaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala As-Suyuti fi Tarikhil Khulafa'i. Kemudian Imam As-Suyuti berkata di dalam kitab Tarikhul Khulafa, kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu abyadha jasiman. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu seorang yang berkulit putih. Nah, yang Anda samakan kulitnya putih enggak? Sama enggak nih kayak Umar bin Khattab? Nih bukannya
main body shaming, iya nggak? Kalau mau menyamakan orang harus full sama, baik jasmani maupun rohani, iya nggak? Ah, syadidus salabati fi dinillah, gawalan bil haq, fagihan nafs, mulhiman muwafakan. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini kulitnya putih, bertubuh besar, tegas, sangat kokoh dalam agama Allah, selalu berkata jujur dalam kebenaran, seorang yang berjiwa faqih, diberi ilham dan taufik gitu. Jadi saya mau bertanya, ada nggak kesamaan dari Harry Pras dengan Umar bin Khattab? Kita saksikan aja ya. Kalau Umar bin Khattab tegas, nggak pernah takut dengan musuh-musuhnya, nggak pernah berubah dengan komitmennya memberantas daripada kekufuran. Nggak pernah yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di saat menghadapi musuh-musuhnya, dia berpaling daripada Rasulullah, menjadi bersatu, khianat kepada Rasulullah, menjadi bersatu dengan orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nggak ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu. Nggak pernah sedikit pun pedang mencolek daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan colekan yang menghinakan dirinya daripada Islam. Nggak ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sepanjang tarikh kitab-kitab sejarah yang dapat menghinakan kewibawaan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kalau Harry Pras, yuk kita lihat berikut daripada videonya. Saya sudah dihapus. Itu yang katanya Umar bin Khattab. Yang Anda bilang Umar bin Khattab itu, Umar bin Khattabnya Wahabi kayak gitu, dikelempang orang, nggak ada Umar bin Khattab dipermalukan kayak begitu, dikelepak orang, nggak ada. Aduh, anti takiyah, ngatain Syiah, nggak taunya sendirinya takiyah, nyelamatin diri. Ya Allah ya Rabbi, masih ada aja lagi yang ngefans sama dia. Ya Allah, masih ada yang cinta, saya bingung. Aduh. Ya, itu aja ya, cukup video dari saya. Silakan Anda berkomentar dengan bijak daripada video ini. Silakan Anda sekalian bisa ambil kesimpulannya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datakan di bawah yaitu Harry Pras, tempat Tenggalai Jember 1904 agama Islam. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya buat di media sosial saya, yaitu Instagram, konten yang berkaitan dengan Kiai Azaim Ibrahim. Dan video tersebut maka akan dengan ini saya akan menghapus. Sudah saya hapus sebenarnya. Ya, saya sudah dihapus. Apabila saya tidak menepati apa yang sudah saya katakan tadi, saya bersedia untuk dibawa ke jalur hukum yang berlaku di negara. Yang belum dibacanya, yang bertemu. Udah. Belum. Baca bahasa pora kaki ayah. Baca yang lengkap, yang lengkap. Tak temu kaki ayah, Pak. Baca. Iya. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya